Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emilia Sanjaya dari tim KKN PPM UGM Senan Gunung di wilayah Piton dari program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya ingin memperkenalkan salah satu platform atau aplikasi yang dibuat dan dikelola oleh Fakultas Pertanian UGM. Aplikasi tersebut bernama Desa Apps. Desa Apps menyediakan ruang komunikasi, edukasi, dan diskusi untuk para petani, peternak, penyuluh, maupun expert di bidang agrokompleks seperti pertanian, perikanan, dan peternakan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas petani dan peternak di Indonesia, mulai dari perencanaan, penanaman, perawatan, panen, hingga analisis usaha tani. Berikut dalam video ini akan disampaikan tutorial mendaftar dan penjelasan dari fitur-fitur dari aplikasi Desa Apps, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk menjalankan kegiatan usaha tani dan untuk menjual hasil UMKM maupun hasil panen pertanian. Langkah pertama, kita buka aplikasi Play Store, kita ketik Desa Apps UGM, klik install, dan tunggu aplikasi terinstall. Setelah aplikasi berhasil terinstall, kita klik buka, dan kita diarahkan ke layar utama aplikasi Desa Apps. Ini merupakan tampilan awal saat kita pertama kali membuka aplikasi Desa Apps. Kemudian kita akan mendaftar dengan klik masuk, kemudian pilih email yang akan digunakan, tulis nomor HP secara benar, tuliskan nama, kemudian pilih jenis kelamin, masukkan tanggal lahir, dan masukkan profesi. Kemudian input jenis komoditas. Kali ini saya akan menggunakan contoh beberapa komoditas. Yang pertama, komoditas padi. Kemudian selanjutnya komoditas cabai. Kita klik, kemudian klik pilih. Kemudian komoditas terong. Dan yang terakhir komoditas ketimun, dan klik pilih. Kemudian kita pilih provinsi. Karena saya berada di Jawa Tengah, maka saya pilih provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Klaten, karena saya tinggal di Klaten. Dan jika sudah benar, klik kirim data. Kemudian bisa input foto profil dari galeri maupun langsung foto. Oke, selanjutnya bisa kita klik selesai, dan ini tampilan awal setelah kita mendaftar aplikasi Desa Apps. Setelah kita mendaftar aplikasi Desa Apps dan kita keluar dari aplikasi, ketika ingin masuk lagi kita tidak perlu mendaftar, hanya klik masuk dan klik email yang kita gunakan untuk mendaftar, kemudian langsung diarahkan ke halaman utama. Sekarang kita bahas fitur-fitur yang ada di dalam Desa Apps. Yang pertama ada info cuaca. Di sini akan ditampilkan informasi cuaca di daerah kita selama 7 hari ke depan. Data diambil dari BMKG sehingga data yang ditampilkan dianggap valid dan relevan. Di sini dapat kita lihat data suhu, kelembaban, kecepatan angin, dan jarak pandang. Selanjutnya ada fitur info kantor. Di sini akan menampilkan kantor pertanian terdekat dari lokasi kita. Kita coba ambil contoh salah satu. Ini kita klik, akan diarahkan ke Google Maps yang akan menuntun kita menuju kantor pertanian terdekat. Kemudian sebelum kita menuju kantor, kita dapat juga menghubungi melalui tombol telepon di atas. Kita diarahkan ke telepon, kemudian pada icon pesan akan langsung diarahkan ke SMS. Bisa kita lihat di sini banyak sekali info kantor pertanian terdekat dari lokasi kita. Selanjutnya ada fitur info toko. Di sini menampilkan toko pertanian dari lokasi terdekat kita. Kita ambil salah satu contoh, kemudian kita diarahkan ke Google Maps. Seperti
Seperti pada fitur info kantor, di sini juga dapat kita hubungi melalui telepon dan juga melalui email atau SMS yang tertera. Selanjutnya ada fitur pasar. Di sini merupakan fitur untuk lapak jual beli online. Di sini kita bisa menawarkan hasil panen maupun produk UMKM kita. Jika kita ingin menjual barang, kita bisa klik tanda tambah atau plus berwarna hijau. Kita ketikkan nama produk yang akan kita jual. Setelah itu kita masukkan harga dengan satuan per kilo. Kita masukkan deskripsi produk semenarik mungkin agar produk kita menarik hati calon konsumen. Kemudian bisa kita tambahkan foto yang terbaik agar konsumen lebih tertarik untuk membeli produk kita. Kemudian kita bisa klik kirim jika kita sudah yakin akan produk yang kita jual. Selanjutnya ada fitur artikel. Di sini menampilkan berbagai informasi terkait informasi pertanian dari penanaman, perawatan, penanganan hama penyakit, kegiatan panen dan pasca panen hingga pemasaran. Dalam fitur artikel kita disajikan dalam dua sajian, yaitu teks dan video. Kita ambil contoh artikel mengenai tanaman jagung. Nah, di sini kita bisa lihat ada artikel yang menampilkan penyakit pada tanaman jagung, ada gejala, kemudian ada cara pengendalian berbagai penyakit yang ada dalam tanaman jagung. Kita coba cari contoh lain pada tanaman cabai. Kita bisa lihat di sini ada juga terkait hama dan penyakit pada tanaman cabai beserta dengan cara pengendaliannya. Ada berbagai macam informasi yang kita bisa temukan dalam aplikasi Desa Apps yang tentunya akan lebih mempermudah dalam kegiatan usaha tani kita. Selanjutnya adalah fitur unggulan dari aplikasi Desa Apps, yaitu fitur tanya jawab. Di sini kita dapat bertanya kepada expert maupun penyuluh pertanian, dosen, dan tenaga pendidik lainnya yang ada di dalam aplikasi Desa Apps. Kita ambil contoh. Di sini ada pertanyaan dari Saudari Asti, bertanya terkait penggunaan larutan abu dan deterjen. Kemudian dijawab oleh Bapak Dodi Kastono yang merupakan dosen hama dan penyakit tumbuhan Fakultas Pertanian. Kita ambil contoh lain dari Ibu Siti Farida di Kota Yogyakarta, bertanya terkait mencegah anggrek terkena jamur di saat musim hujan. Di sini Bapak Dodi Kastono juga menjawab, merespon hingga memberikan cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terkena jamur beserta dengan cara pembuatan secara lengkap. Kemudian jika Bapak dan Ibu ingin bertanya terkait kegiatan usaha tani maupun lainnya, dapat dengan cara yang sama, yaitu klik tombol plus, kemudian klik tanya forum. Kita ambil contoh tanaman komoditas jahe, kita masukkan jahe, kemudian topik tentang budidaya tanaman, kemudian kita masukkan pertanyaan. Bagaimana cara menanam jahe merah pada lahan dengan tanah yang kurang subur misalnya. Kemudian kita bisa masukkan contoh tanah di sekitar kita. Kemudian kita klik kirim dan kita tunggu respon dari Bapak Ibu dosen, dari penyuluh pertanian, serta tim expert lainnya. Selanjutnya dalam aplikasi Desa Apps terdapat fitur catatan tani. Di sini menampilkan pencatatan usaha tani mulai dari biaya, pendapatan, serta keuntungan. Catatan tani ini bisa kita jadikan referensi atau motivasi sebelum kita menanam atau membudidayakan suatu komoditas. Kita dapat lihat berapa modal yang dibutuhkan, berapa keuntungan yang diperoleh, dan berapa pengeluaran yang harus dikeluarkan. Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan catatan tani. Kita bisa klik tanda plus berwarna hijau, kita input jenis tani, misal jahe merah.
kita ambil contoh mulai tanam pada hari ini. Kemudian kita, jika ada komunitas tumpang sari, bisa kita input. Kemudian bisa kita input lokasi budidaya. Ini langsung terhubung ke maps atau lokasi kita saat ini. Kemudian kita input luas lahan. Kita bisa input pengeluaran. Yang pertama misalnya biaya pembelian sarana produksi atau saprodi. Misal kita input biaya untuk membajak sawah, misalnya 50.000 untuk membajak sawah selama 3 jam. Setelah itu bisa kita klik tambahkan data. Kemudian kita bisa klik tambah jika kita ingin menambah catatan pengeluaran. Nah, sekarang ke catatan penerimaan. Misalnya untuk penjualan hasil panen, penjualan jahe merah 20.000 per kilo misalnya pada hari ini. Kita klik tambahkan data. Nah, kemudian kita bisa input gambar atau foto kegiatan usaha tani kita. Nah, di sini bisa Bapak Ibu tambahkan sebanyak-banyaknya tentang pengeluaran dan pemasukan. Kemudian jika ingin disimpan untuk sendiri, klik simpan, dan jika ingin dipublikasikan, klik simpan dan terbitkan. Sekian penjelasan tutorial pendaftaran dan manfaat fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Desa Apps. Saya berharap kita dapat memaksimalkan aplikasi Desa Apps untuk mendukung kegiatan usaha tani dan untuk pemasaran hasil panen maupun produk UMKM kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan kepada saya, Emilia Sanjaya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.